Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah PAUD Inklusi yang diampu oleh Ibu dosen Heni Anggraini MPSI dengan materi strategi efektif mendukung anak ADHD di sekolah. Kelompok 4 terdiri dari saya, Nihayatul Lailia, yang kedua Mutmainah, yang ketiga Umainah, yang keempat Maulidah, yang kelima Nuris Silvia Rizky. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Nuris Silvia Rizky. Kepada Ibu Nuris kami persilahkan. Terima kasih Bu Nihayatul. Di sini saya akan menyampaikan tentang karakteristik anak dengan ADHD. Anak dengan ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder memiliki kebutuhan yang khas karena karakteristik unik yang mereka miliki. Secara umum, mereka menunjukkan 3 karakteristik utama, yaitu kesulitan mempertahankan perhatian, hiperaktivitas, dan impulsivitas. Anak dengan ADHD sering kesulitan fokus pada tugas atau instruksi yang diberikan, mudah terdistraksi, dan cenderung melompat dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain tanpa menyelesaikannya. Hiperaktivitas tampak dari perilaku mereka yang sulit diam, selalu bergerak, dan berbicara terus-menerus. Sementara itu, impulsivitas membuat mereka bertindak tanpa berpikir, sering menginterupsi orang lain, atau kesulitan menunggu giliran. Selanjutnya, hambatan anak dengan ADHD. Hambatan yang dihadapi anak dengan ADHD meliputi aspek sosial, akademik, emosional, dan juga perilaku. Secara sosial, mereka sering menghadapi tantangan dalam membangun hubungan dengan teman sebaya akibat perilaku impulsif atau sulit mengikuti aturan kelompok. Secara akademik, mereka mungkin mengalami kesulitan mengikuti pelajaran di kelas karena kurang fokus, mudah bosan, atau tidak mampu mengorganisasi tugas. Emosional, anak-anak ini sering merasa frustasi atau tidak percaya diri akibat kegagalan berulang dalam memenuhi ekspektasi lingkungan. Selain itu, perilaku hiperaktif dan impulsif sering menyebabkan konflik dengan orang dewasa maupun teman sebaya, yang semakin memperburuk situasi sosial mereka. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Umainah. Terima kasih Bu Nuris. Selanjutnya saya akan menyampaikan kebutuhan khusus anak dengan ADHD. Anak dengan ADHD membutuhkan dukungan dan strategi khusus untuk mengatasi hambatan dan memenuhi potensi mereka. Berikut adalah beberapa kebutuhannya. Kebutuhan di lingkungan belajar, modifikasi tugas, tugas yang lebih pendek dan terstruktur untuk meminimalkan kehilangan fokus. Lingkungan belajar yang minim distraksi, mengurangi kebisingan atau gangguan visual di kelas. Penggunaan strategi belajar aktif, seperti membuat catatan visual, pembelajaran multisensori, atau alat bantu belajar. Kebutuhan pengelolaan perilaku, penguatan positif, memberikan pujian atau hadiah untuk perilaku yang baik. Struktur yang konsisten, jadwal harian yang teratur membantu mengurangi kebingungan dan meningkatkan prediktabilitas. Strategi pengendalian diri, mengajarkan teknik pernapasan atau waktu jeda untuk membantu mengelola impulsivitas. Kebutuhan sosial dan emosional, latihan keterampilan sosial, mengajarkan cara memulai dan mempertahankan percakapan, serta mengelola konflik hubungan emosional. Pendampingan konselor atau psikolog untuk membantu anak memahami emosinya. Kesabaran dan empati. Guru dan orang tua perlu memahami bahwa perilaku mereka bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan bagian dari kondisi mereka. Kebutuhan media dan terapi. Intervensi medis. Jika direkomendasikan oleh dokter, penggunaan obat seperti stimulan untuk membantu fokus dan mengelola impulsivitas. Selanjutnya, rancangan program layanan PAUD yang inklusif. Tujuan program:
mewujudkan layanan pendidikan yang ramah anak dan inklusif bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus ABK seperti anak dengan ADHD, autisme, gangguan perkembangan lainnya, maupun anak yang membutuhkan dukungan khusus. Membantu anak mencapai potensi maksimalnya dalam aspek perkembangan fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Meningkatkan kesadaran dan kompetensi guru serta orang tua dalam mendukung pendidikan anak inklusif. Menanamkan nilai-nilai empati, toleransi, dan keberagaman sejak dini pada anak-anak. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Maulidah. Terima kasih waktunya Bu Umay. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang kegiatan pembelajaran inklusif yang dapat dilakukan di sekolah. Yang pertama, penyambutan anak. Menggunakan aktivitas menyenangkan seperti lagu atau permainan untuk menciptakan suasana yang ramah dan menyambut semua anak. Kegiatan inti dapat dilakukan dalam beberapa kegiatan seperti pembelajaran berbasis permainan, aktivitas kelompok seperti bermain balok, menyusun puzzle, dan bermain peran untuk mendorong interaksi sosial. Kegiatan sensori seperti bermain pasir atau air untuk menstimulasi motorik dan sensori anak. Metode pembelajaran multisensori menggunakan alat bantu visual, audio, dan kinestetik untuk membantu anak memahami konsep. Contoh, menggunakan gambar, lagu, atau gerakan dalam pembelajaran angka atau huruf. Pendekatan individual memberikan tugas atau aktivitas yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing anak. Contoh, anak dengan ADHD diberi tugas yang lebih singkat, tetapi sering diberi jeda istirahat. Setelah itu dilakukan kegiatan penutup. Kegiatan penutup berupa refleksi bersama anak menggunakan metode sederhana seperti menggambar perasaan hari ini atau menceritakan pengalaman selama belajar. Aktivitas relaksasi seperti cerita pendek atau teknik pernafasan sederhana. Selanjutnya, sarana dan prasarana pendukung. Yang pertama, fasilitas fisik. Ruang kelas yang ramah anak dengan pencahayaan dan ventilasi yang baik. Area bermain yang aman dan terorganisir untuk anak dengan mobilitas atau perhatian yang berbeda. Alat pembelajaran. Media pembelajaran yang bervariasi seperti kartu bergambar, alat musik, boneka, dan mainan edukatif. Peralatan multisensori seperti tikar pijak, sensory mat, bola terapi, atau permainan taktil. Yang kemudian, fasilitas tambahan. Ruang tenang atau calm corner untuk anak yang membutuhkan waktu menenangkan diri. Alat komunikasi pendukung seperti kartu visual untuk anak dengan hambatan komunikasi. Demikian, selanjutnya disampaikan oleh Ibu Mutmainah. Terima kasih Bu Maulidah. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang strategi kolaborasi antara guru dan orang tua. Yang pertama, pertemuan rutin, mengadakan pertemuan bulanan untuk berbagi perkembangan anak dan mendiskusikan strategi mendukung anak di rumah. 2. Pendidikan orang tua, memberikan pelatihan tentang cara mendukung pembelajaran dan perkembangan anak di lingkungan rumah, seperti strategi mengelola perilaku anak ADHD. Yang ketiga, komunikasi harian, menggunakan buku komunikasi harian atau aplikasi untuk menyampaikan informasi singkat mengenai aktivitas anak di sekolah. Yang keempat, keterlibatan dalam kegiatan, mengundang orang tua untuk terlibat dalam aktivitas tertentu seperti hari keluarga, bazar sekolah, atau kegiatan kelas terbuka. Selanjutnya, evaluasi keberhasilan program. Yang pertama, evaluasi anak, menggunakan lembar pengamatan perkembangan anak berdasarkan indikator perkembangan fisik, sosial, emosional, dan kognitif. Observasi perilaku anak dalam interaksi dengan teman sebaya dan lingkungan belajar. Yang kedua, evaluasi guru,
Penilaian kompetensi guru dalam menerapkan metode pembelajaran inklusif seperti kemampuan mengelola kelas yang heterogen. Refleksi guru terhadap keberhasilan atau tantangan dalam mendukung ABK. Yang ketiga, evaluasi orang tua. Menggunakan survei atau wawancara untuk mengetahui persepsi dan kepuasan orang tua terhadap program. Melibatkan orang tua dalam memberikan umpan balik untuk pengembangan lebih lanjut. Keempat, evaluasi program keseluruhan. Membandingkan tujuan program dengan hasil yang dicapai melalui laporan perkembangan testimoni orang tua dan dokumentasi aktivitas. Menentukan area yang perlu diperbaiki dan menyusun rencana tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas program. Selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan oleh Bu Nihayatul. Jadi kesimpulan dari penjabaran materi kami yaitu program layanan PAUD inklusi bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung keberagaman, kesetaraan, dan potensi optimal bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus seperti ADHD. Dengan kegiatan pembelajaran yang dirancang secara inklusi, anak-anak dapat belajar melalui pendekatan multisensori, permainan kelompok, dan aktivitas individual yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sarana dan prasarana pendukung seperti ruang kelas yang ramah anak dan alat pembelajaran yang variatif membantu menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Kolaborasi antara guru dan orang tua menjadi kunci penting dalam mendukung keberhasilan program ini. Melalui komunikasi yang baik, pelatihan, dan keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah. Evaluasi secara menyeluruh dilakukan untuk memastikan program berjalan efektif baik dari segi perkembangan anak, kompetensi guru maupun kepuasan orang tua. Melalui pendekatan holistik ini, program PAUD inklusi tidak hanya mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, tetapi juga menanamkan nilai-nilai toleransi, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman sejak usia dini. Demikian presentasi dari kelompok 4. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.